Pemirsa, Anies Baswedan temui Jenderal Andika Perkasa. Apakah bisa dimaknai sebagai kode menggayat Andika untuk Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Pak Umam. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, Pak Umam, bagaimana memaknai pertemuan Anies Baswedan dan Andika Perkasa? Ya, sejauh ini itu adalah sebuah langkah politik, komunikasi politik yang cukup produktif dilakukan oleh Anies Baswedan. Bagaimanapun juga ini adalah salah satu cara untuk menebar jaring yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menemukan salah satu kandidat cawapres yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk mendampingi di Pilpres 2024 mendatang. Dan ingat sebelumnya Anies juga mencoba membangun komunikasi politik dengan baik bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan kali ini menemui Panglima TNI yaitu Pak Jenderal Andika Perkasa. Dan kedua nama itu adalah nama yang selama ini berada di dalam radar yang disampaikan oleh Partai Nasdem, terutama ketika Rakernas pada bulan Juni beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu tentu ini hanya pertemuan di level permukaan, tetapi bagaimanapun juga komunikasi di bawah di antara keduanya saya berkeyakinan tentu sudah dilakukan. Oleh karena itu di level ini adalah sebuah upaya baik membangun chemistry, mencari titik temu persamaan visi dan juga cara pandang ke depan. Tetapi meskipun demikian tentu ini belum pada level kesimpulan. Bagaimanapun juga apakah kemudian nama tersebut akan maju atau ditunjuk sebagai cawapres mendampingi Anies ke depan atau tidak, tentu akan kembali kepada kalkulasi yang dilakukan oleh koalisi partai pengusung. Oleh karena itu di level ini tentu meskipun belum deklarasi, tetapi bagaimanapun juga Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS harus duduk bersama menyamakan persepsi, menyamakan titik kalkulasi supaya kemudian mesin politik menjadi jauh lebih efektif di 2024 mendatang. Baik, Pak Umam, artinya memang dimaknai pertemuan ini sebagai kode penjajakan untuk mengajak Andika berduet di Pilpres 2024. Lalu bagaimana jika dilihat dari background keduanya? Apakah cukup saling melengkapi sesuai dengan keinginan publik? Tentu cukup melengkapi kalau misal kita lihat dari aspek background. Bagaimanapun juga impact dari Pilkada DKI 2017 yang lalu, persepsi publik cukup kuat mengasosiasikan nama Mas Anies Baswedan itu sebagai representasi dari kelompok kekuatan politik Islam. Oleh karena itu untuk menutup, untuk melengkapi situasi tersebut, konteksnya stereotip atau cara pandang, maka kemudian diperlukan penguatan pada level nasionalis. Nah, cara pandang nasionalis, persepsi nasionalis tentu bisa ditawarkan misalnya oleh seorang figur Andika Perkasa misalnya sebagai Panglima TNI. Meskipun per hari ini beliau masih aktif menjabat sebagai Panglima TNI dan sebagai bagian dari amanah reformasi, tentu tidak boleh kemudian mencampur adukkan antara politik dan militer. Nah, oleh karena itu tetapi masih ada ruang misalnya jika misalnya Pak Andika berhenti sebagai TNI, konteksnya pensiun pada akhir tahun ini, dan mungkin barangkali itulah yang kemudian ditangkap oleh teman-teman di Nasdem, terutama di Rapimnas Rakernas kemarin, bahwa Andika berpotensi masuk di dalam radar capres atau cawapres yang kemudian akan diusung oleh Nasdem. Jadi by ideology, terkait dengan konteks ideologis, terkait dengan konteks background, relatif cukup kompatibel di dalam konteks ini. Tetapi sekali lagi, kompatibilitas itu tentu harus diukur lebih detail tentang penguasaan partai, penguasaan jaringan non-partai, kekuatan logistik, kemudian kekuatan ideologis, kemudian kekuatan basis elektabilitas. Nah, semua ini harus dihitung secara detail supaya betul-betul menghadirkan mesin politik yang prima, yang lebih efektif di Pilpres 2024 mendatang. Ya, kalau kita lihat kan komposisi cawapres tentu harus dapat memberikan efek elektoral yang baik untuk bisa bersaing dengan lawan. Nah, apakah duet Anies-Andika ini bisa mempengaruhi elektoral ini bisa meningkat, mengingat kita tahu bahwa Andika juga akan memasuki masa pensiun nantinya dan Anies juga sudah selesai di DKI Jakarta.
Ya, efektif atau tidaknya tentu harus berangkat pada satu titik point of departure dulu. Apakah misalnya nama dengan simulasi, dengan komposisi Anies Andika itu kemudian bisa mendapatkan dukungan yang solid. Dukungan solid ini tentu harus dilandasi oleh dukungan deklarasi dari partai-partai koalisi. Kenapa? Bagaimanapun juga ini saling mengunci. Karena komposisi ini harus memenuhi target 20% presidential threshold. Nah, oleh karena itu tentu ini masih aspirasi dari teman-teman di Nasdem misalnya. Nah, jika memang kemudian serius ingin mengusung simulasi dua nama tersebut, maka harus mampu meyakinkan Partai Demokrat, meyakinkan PKS dan potensial partai politik yang lain yang berpotensi ikut masuk di dalam jamaah koalisi yang sama. Nah, tetapi tentu ini harus selesai di level itu. Kalau misal memang sudah selesai, maka kemudian masing-masing partai politik harus merasa mendapatkan penawaran terbaik. Kalau misal kemudian sudah selesai di level itu, tentu kemudian siap berlayar. Nah, kemudian baru kita hitung sekali lagi bagaimana simulasi timnya, bagaimana kemudian tim relawannya, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana kemudian tim-tim di dalam partai termasuk jaringan non-partai untuk kemudian bekerja, bersimulasi secara cermat untuk kemudian menjalankan kerja-kerja pemenangan di situ. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini masih berkembang, yang bisa dilakukan adalah dua. Satu, memastikan mendapatkan restu politik dari partai-partai pengusung. Di dalam konteks ini, yang bisa kita simulasikan adalah Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Tentu dari masing-masing partai ini memiliki aspirasi yang berbeda-beda. Nah, kalau misal kemudian sudah mendapatkan restu politik, dukungan politik, baru kemudian menjalankan bagaimana strategi, pendekatan, termasuk juga kerja-kerja pemenangan menuju 2024 mendatang. Baik, tadi Anda menekankan concernnya kepada bagaimana partai ini bisa merestui duet antara Anies dan Andika, mengingat Andika bukan dari background partai begitu ya. Apakah ini mengartikan bahwa jika duet Anies AHY lebih memudahkan untuk restu itu muncul dari Demokrat dan juga PKS? Kalau misal kita cermati dari berbagai indikator yang ada, mulai dari yang pertama, yang paling utama adalah jaringan partai. Diakui atau tidak bahwa ini adalah penentu bagaimana sebuah koalisi bisa berjalan atau tidak, bisa berlayar atau tidak. Maka kalau misal kemudian disebutkan misalnya tadi Anies AHY, bagaimanapun juga AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini memiliki saham politik setidaknya 9-10% kursi di DPR. Yang kemudian itu bisa menjadi penentu bagi penguatan 20% presidential threshold yang diamanahkan di dalam undang-undang. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu dikalkulasikan, perlu dinegosiasikan oleh misalnya oleh Nasdem, oleh PKS juga. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita bandingkan dari aspek yang berbeda-beda dengan indikator yang berbeda-beda, tentu masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi kalau misal kita bandingkan dari aspek kekuatan politik, memang diakui atau tidak, Anies AHY relatif lebih visible untuk diajukan daripada misalnya Anies Andika. Tetapi kalau misal Pak Andika sendiri misalnya bisa melakukan kerja-kerja lobby, kemudian diplomasi, termasuk negosiasi untuk meyakinkan elemen-elemen partai politik pendukung ini bisa mendukung pencawapresan beliau, tentu tetap terbuka. Nah, oleh karena itu, ruang komunikasi ini betul-betul harus dijalankan. Bagaimanapun juga kemudian ke depan komunikasi di antara sesama koalisi, di antara capres dan juga cawapres akan menentukan seberapa solid dan efektif dari proses ke depan selanjutnya. Nah, oleh karena itu di level ini indikator tadi harus dihitung secara cermat, penguasaan elektabilitas, penguasaan basis pemilih loyal di sejumlah titik tertentu, terutama di basis Jawa, termasuk juga seberapa kuat dukungan sekaligus resistensi dari partai-partai pendukung di dalam konteks koalisi. Harus dihitung secara cermat, Mbak Vera. Baik, kuncinya adalah komunikasi dan deal-deal politik ke depannya seperti apa kita tunggu. Terima kasih Pak Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.